sore, jumpa lagi bersama channel Demokrasi Sriwijaya, di mana channel ini mengupas tuntas diskusi tentang permasalahan, trending topik yang lagi dibahas marak di Kota Palembang khususnya. Tapi jangan lupa sebelum menyimak, saksikan, share, subscribe, dan like channel kita ini supaya berkembang di kemudian hari. Terima kasih, salam Sriwijaya. Oke, selamat sore Bang Yudi. Selamat sore juga, Bang. Informasinya katanya Palembang ini pembangunannya di bidang infrastruktur itu kurang merata. Iya. Bagaimana tanggapan seorang Bang Yudi Bram, seorang pengamat politik sosial budaya di Palembang yang sudah sangat mumpuni, sudah teruji dan terbukti. Amin. Gimana Bang Yudi? Oke, Bang Dharma. Memang kita merasakan sendiri bahwa banyak sekali nada-nada miring tentang Pemkot Palembang dalam dekade 5 tahun terakhir ini, di mana pembangunan dirasakan masyarakat kurang merata. Kalau kita melihat, memang faktor untuk membangun suatu daerah sangat tergantung dari sumber pendapatan daerah tersebut. Ada hal yang menjadi permasalahan yang bisa kita amati bahwa 5 tahun terakhir tidak ada peningkatan PAD yang signifikan, sehingga pembangunan 5 tahun ini menjadi tidak terlihat apa yang menjadi perbaikan khususnya di infrastruktur, dikarenakan anggarannya dihabiskan oleh anggaran rutin seperti gaji karyawan, kemudian perbaikan maupun renovasi sekolah. Ya tentunya kita berharap kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan usaha memaksimalkan pendapatan asli daerahnya sehingga anggaran belanjanya bisa menjadi naik. Kita melihat infrastruktur sudah lumayan, sudah cukup baik, khususnya di kota-kota, lah seperti jalan-jalan yang protokol. Tapi kalau kita melihat ke pinggiran, khususnya mungkin di daerah Gandus, di daerah Sematang Borang, di sini masih sangat banyak sekali kekurangannya, termasuk dari fasilitas dari pemerintah kotanya sendiri seperti puskesmas, kemudian sekolah dasar yang selayaknya sudah Kota Palembang sebagai kota metropolitan, kota yang modern, sudah mempunyai infrastruktur maupun fasilitas sekolah puskesmas itu yang modern juga, sehingga masyarakat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, tidak perlu lagi sekolah di sekolah swasta yang mahal. Ya kita sangat berharap ke depan pemerintah Kota Palembang mempunyai pemimpin daerahnya atau wali kotanya ini yang mumpuni di bidangnya, yang cerdas, yang visioner, yang mampu meningkatkan PAD, bukan hanya menjalankan apa yang ada. Karena masih sangat banyak peluang Kota Palembang ini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari yang sekarang, jika pemimpinnya mempunyai leadership yang kuat, manajemen yang kuat, sehingga membuat seluruh kepala dinasnya, instansinya terpacu untuk mencapai target meningkat APBD, meningkat PAD, menumbuhkan investasi dari luar maupun dari dalam, memunculkan entrepreneur yang banyak, ya, sehingga dengan penghasilan yang banyak tentunya anggaran belanjanya pun semakin banyak. Nah itu aja Bang Dharma, saya pikir masih sangat banyak kesempatan ke depan, dan tentunya dengan berakhirnya masa PSBB, pemerintah sudah mulai fokus kembali untuk bekerja, kemudian masyarakat sudah kembali keluar untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya, sehingga tidak ada alasan lagi masalah COVID, Corona membuat pemerintah menjadi stagnan pembangunan. Norma ada di sini, mungkin ada beberapa masukan masyarakat lagi tentang. Satu lagi Bang Yudi, tadi Bang Yudi bilang penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan. Mungkin yang saya tangkap itu ada kurang sinergisitas. Apakah bisa dibilang orang-orang ini kurang tepat yang dipercayakan untuk membangun sehingga ada mismanagement atau bilang
Artinya begini Pak, the right man in the right place. Mungkin ada pemikiran yang diamati Bang Yudi selama ini. Nah, kalau seperti itu memang ada hal teknis yang salah dalam hal demokrasi kita. Sehingga pemilihan demokrasi kepala daerah itu menciptakan permusuhan antara masing-masing kandidat. Permusuhan ini menimbulkan pengotak-kotakan antara si profesional di kandidat A, kemudian profesional di kandidat B. Dan jika ada 3 pasang, berarti ada 3 kotak profesional, kemudian di sana ada 3 kotak lagi potensi daripada orang-orang yang mampu di bidang dinas-dinas terkait yang tidak akan terpakai apabila salah satunya menang, karena namanya pemilihan umum ya dari 3 kandidat ya otomatis hanya 1. Nah, ini yang harus kita sadari. Kemampuan untuk daerah untuk melakukan pembangunan tentunya sangat berbanding lurus dengan kemampuan si leadershipnya si wali kota dan jajaran. Seperti yang Bang Dharma bilang, bahwa the right man on the right place. Seorang kepala PU ya tentunya harus pakar di bidang infrastruktur, pakar di bidang teknik, kemudian seorang kepala dinas kesehatan pakar di bidang kedokteran, ahli medis, dan sebagainya. Nah, jika hasil dari pilkada itu mengkotakkan si profesional ini, ada sebagian besar profesional yang tidak bisa dipakai atau tidak terpakai dikarenakan masih ada permusuhan antara si kandidat yang menang dengan kandidat yang kalah. Nah, ini yang harus kita soroti ke depan, bahwa keterpilihan wali kota nantinya ke depan tetap melakukan demokrasi dengan benar, tetapi bingkai persaudaraannya lebih diperkuat. Kemudian permainan politik kotornya harus dikurangi, seperti money politik, seperti negatif campaign, seperti misalkan saling hujat-menghujat antar kandidat, sehingga siapapun yang terpilih ini tidak menimbulkan benih permusuhan yang berkepanjangan. Nah, sehingga siapapun yang terpilih, 2 kandidat ini harus mendukung, atau yang si kandidat yang menang merangkul kandidat yang kalah. Kita mencontoh kepala negara kita Jokowi, dengan negarawannya dia merangkul yang kalah. Padahal itu perang itu sudah sangat keras terjadi. Menjadi Menteri Pertahanan kita tahu sendiri Bapak Prabowo Subianto, kemudian merangkul lagi kadernya Bapak Edi Prabowo yang kader orang Sumatera Selatan. Ya, ini harus kita contoh ke depan. Palembang, Sumatera Selatan memberikan contoh di mana kandidat yang menang merangkul yang kalah. Kandidat yang kalah ini ikut membantu kandidat yang menang. Ada dalam satu perahu, sehingga potensi dari seluruh calon pemimpin kepala daerah kita tadi itu dapat bergabung bersatu membuat Palembang ini lebih maju. Mungkin itu menjadi solusi di mana kekurangan potensi sumber daya manusia di tempat yang tepat, the right man on the right place and the right job. Oke, mungkin Bang Dharma? Ya, saya pikir itu sebuah statement yang sangat luar biasa. Tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kenegarawan. Betul sekali. Demi bangsa dan negara, bukan hanya sekedar kerja politik. Betul sekali. Tapi mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Bukan begitu Bang Yudi? Sangat tepat. Exactly right. Exactly right. Bang Yudi tadi sudah jelas dan sangat mengedukasi buat para pemirsa kita. Jadi Bang Yudi bisa memberi rangkuman dari awal sampai terakhir macam closing statement. Oke. Intinya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, yang modern, yang membuat kemaslahatan untuk masyarakat sangat tergantung dari kekompakan para tokoh masyarakat, sangat tergantung dari hasil demokrasi atau pilkada yang selama ini kita capai dirasa kurang maksimal dikarenakan adanya benih permusuhan setelah pertandingan, adanya pengkelompokan tokoh-tokoh masyarakat setelah pertandingan pilkada, adanya eksodus, pindahnya tokoh-tokoh masyarakat yang potensial, yang mempunyai pengalaman yang banyak tentang pembangunan dikarenakan orang yang dia dukung kalah. Ini harus kita rubah. KPU dalam hal penyelenggara negara harus mempunyai terobosan di mana
membuat beberapa kandidat ini menjadi kompak pada saat melakukan pertarungan. Karena ini pertarungan politik, bukan pertarungan namanya adu kekuatan, adu fisik, adu sehingga terjadi banyak sekali negatif campaign yang terjadi. Banyak terjadi hoax menjatuhkan satu sama lain sehingga menciptakan permusuhan. KPU Bawaslu harus mengawasi pertandingan pilkada ke depan. Kita sebagai masyarakat juga harus mengawasi jangan terjadi money politik, dan ke depan kita berharap para pemenang dari pilkada ini merangkul seluruh calon yang ada, sehingga tokoh-tokoh yang terpilih yang terbaik untuk Kota Palembang ini bersatu padu membangun Kota Palembang. Nah, ini membuat pembangunan Kota Palembang ini menjadi lebih optimal, dikarenakan sumber daya manusianya juga optimal dikerahkan untuk membangun Kota Palembang. Mungkin itu saja, Bang Dharma, bisa menjadi inspirasi mungkin untuk teman-teman, dan juga apapun yang kita lihat ke depan, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakannya kepada publik, karena semakin kita bisa memberikan solusi, inspirasi, tentunya mungkin ini menambah energi positif untuk masyarakat Kota Palembang. Oke, Bang Dharma, Siap. sukses selalu. Sukses juga untuk Bang Yudi. Semoga DSMC konsultan yang saya dengar sudah mulai berkibar di Kota Palembang ini tambah jaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Yudi atas masukannya dari DSMC Political Konsultan. Saya Dharma Sriwijaya merasa senang. Mudah-mudahan masukan tadi bisa membuat kita menentukan pemimpin Kota Palembang yang visioner. Amin. Sesuai dengan harapan masyarakat Kota Palembang, dan persis seperti apa yang Abang Yudi sampaikan selaku tokoh muda yang sudah berpengalaman di bidang politik, pengamat sosial, budaya yang sudah teruji dan sudah terbukti dan mumpuni. Terima kasih untuk masukannya Bang Yudi. Oke, terima kasih juga para pemirsa channel Demokrasi Sriwijaya. Tentunya kita tidak akan pernah bosan-bosan menjawab apapun yang menjadi masalah khususnya di Kota Palembang, dan insya Allah kita bisa menjawab semampunya. Dan apabila ada kata-kata yang salah menyinggung, ya kita mohon maaf, karena inilah hasil usaha kami yang terbaik untuk membuat cerdas masyarakat Kota Palembang ke depan. Terima kasih, jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you. Salam Sriwijaya.